Halo sahabatku semua, di mana saja kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini aku mau bagi pengalaman ya, bagi pengalaman tentang membersihin coran pancing atau reel pancing sehabis kita mancing di laut. Jadi kan harus dibersihin karena biar gak lengket, karena kalau kena air laut itu senar atau harirnya ini bisa lengket. Begitu kita aktivitas kembali mancing, kadang-kadang kita lempar itu berat gitu. Makanya saya akan berbagi membersihin coran sama reel pancing sehabis pulang mancing dari laut gitu. Sahabatku, saya membersihin pakai ini, pakai cairan pembersih kaca ya, pembersih kaca itu. Juga pakai tisu, juga ada lapnya. Juga ini ya, kalau di kita yang buat bersihin apa itu ya, piring apa itu. Karena apa? Kalau dari laut tidak cepat dibersihin seperti ini saudara. Jadi ada bercak putih, istilahnya kayak garam gitu. Makanya kita harus bersihin. Semprot dulu begini. Nah, ini semprot dulu begini. Taruh sebentar sahabatku. Jadi semua disemprot begini. Biar bersih, biar gak lengket dengan air laut, karena air laut sangat gak bagus ini untuk segala macam peralatan lah ya. Ini semprot dulu, didiamin. Nah begini. Jadi ntar sebentar itu kita pakai lap begini. Nah begini. Setiap pulang dari laut, jadi setiap pulang dari mancing, mana mesin yang kepake, yang kepake sama coran yang kepake, kita bersihin seperti ini. Jadi pakai cairan pembersih kaca itu. Kalau di ini namanya ada alfa, ada dark, seperti itu. Jadi kayak gini, kita bersihin kayak begini. Nanti didiamin sebentar. Nah, yang pertama kalau ada bercak putihnya kayak begini, ini kan ada bercak putih. Jadi harus pakai ini, pakai yang agak kasar ini, saudaraku ini. Nah ini dibersihin begini. Nah, bersihin begini. Karena yang lengket kayak garam itu bisa hilang. Jadi terus dibersihin begini. Oke, sahabatku. Oke, sahabatku semua, terima kasih yang sudah mendukung channel Buyung Gundul. Dan yang belum, silakan subscribe. Oke, komen, like, dan share di media sosial saudaraku semua. Bersih begini sahabatku. Habis itu kita semprot lagi, karena ini tadi ada berkas kayak garam. Kita bersihin sama ini. Nah, sama ini. Nah, ini sahabatku dulu. Biar bersih. Jadi begitu kita aktivitas kembali ke laut mancing, udah bersih, enak itu rasanya, bawaannya enak gitu lah. Tuh. Ya. Tinggal lainnya nggak ada berkas kayak garam. Cuman dilap doang begini aja. Tetap pakai pembersih, cairan pembersih kaca sahabatku. Begini. Nah, biar bersih. Nah, bersih kan, lihat bening. Nah, kalau pakai pembersih, cairan pembersih kaca itu jadi bening sahabatku. Jadi saya setiap
pulang dari laut, dari mancing, itu selalu saya bersihin begini. Jadi nanti kalau dipakai kembali itu rasanya enak, udah bersih lah. Kadang-kadang kalau udah lama nggak dibeginiin, begitu nyampe laut lengket ini senarnya, ini lengket lah, ini senarnya itu lengket, begitu mau dilempar lekat dia sama lainnya tuh. Nah kayak begini, bersihin biar bersih, biar enak lah ya. Nah kalau bersih kan enak itu. Ini gini, nih. Kalau relnya bersih enak sahabatku, enteng lah ya. Nah ini begini. Dibersihin semua saudara-saudaraku. Nih. Jadi kalau mancing-mancing ikan ya sekitar setengah kilo kayak begitu, cukup dengan reel ini aja, reel yang murah-murah ini aja. Ini udah bagus, yang penting kita nariknya gak dipaksa saudaraku. Nih begini. Nah, udah begini. Ini adalah pancing ya, joran sama relnya ini khusus. Biasanya ini saya pakai beronang ini, atau beronang lah ya. Kalau di tempat saya sini bekerja di Arab Saudi namanya ziza, ikan dijang. Kalau di kita beronang lah. Ini biasanya khusus tak pakai beronang itu, karena apa? Karena kalau dari senarnya kuat sih, wong ini senarnya ini 2,7 27 untuk senarnya kuat sih tuh. Jadi saya pakai ini kalau untuk beronang itu sahabatku. Nah, ini khusus beronang ini sahabatku. Ya nggak pagi juga ke laut, misalnya ada ikan lainnya ya sama aja, semua ikan lah ya. Cuma bagi saya kalau ke laut bawa ini untuk beronang lah ya, spesialis beronang lah gitu. Jadi pakai jaran yang kecil ini. Nah ini kayak jaran yang kecil ini sahabatku. Nih, kecil pendek kok ini. Ya sekitar 2 meter lebih lah, dikit 2,5 meter lah. Ini kecil ini, khusus ini untuk beronang. Enak ini, lentur sahabatku. Nih, ini lentur ini. Lentur ya, kita bersihin semua. Jadi kalau mau dipakai lagi enak gitu loh. Nah kalau udah bersih gini kan enak sahabatku. Nih tinggal pakai. Tuh, jadi tinggal pakai aja. Nah kalau untuk casting saya biasanya pakai ini. Jadi doran yang sambungan tengah itu loh sahabatku. Jadi untuk casting ini. Jadi untuk casting pakai ini saya. Kalau di kita yang teman-teman casting ada apa itu, ikan gabus ya. Ikan gabus, ikan tomang kalau di kita itu biasanya. Jadi ini saya buka pakai buat casting ini, yang ini
kecil. Ini lentur sahabatku, kecil lentur. Nih kecil lentur. Ini kecil lentur begini. Kuat lagi ini. Ini Daiwa sahabatku, ini Daiwa. Jadi ini Daiwa ini. Jadi lentur, kecil. Lemparannya mantep, karena kan umpannya juga kecil kan, nggak gede. Jadi pakai ini. Kalau di sini namanya umpannya itu rapala lah ya. Rapala, umpannya rapala. Jadi umpan mainan ya kayak teman-teman yang di Indo itu, jadi rapala. Cuman di Indo kan macam-macam umpannya. Di sini ya sama aja, umpannya itu plastik, cuma kecil, nggak gede. Jadi kalau lentur begini lemparannya kan enak. Ini khusus casting. Jadi saya bersihin semua nih. Nah, ini joran yang panjang sahabatku. Jadi joran ini kalau di laut lemparannya harus jauh. Nah, kita harus bawa yang ini, karena ini yang 4,5 meter ini. Yang ini dibersih semua sahabatku. Jadi nanti begitu dipakai enak. Ini Royal ini sahabatku. Tapi kalau jenis mesin-mesin kayak begini mending beli di Indonesia. Kenapa? Masih lebih murah di sana, barangnya bagus-bagus. Jadi di sini mahal tapi kualitasnya itu masih kalah dengan yang dari Indo itu. Karena apa sahabatku? Di sini juga para pemancing walaupun bukan orang Indonesia, itu kebanyakan ini beli harirnya ini ya, bukan senarnya yang ini. Beli harirnya ini. Ini yang merek Indonesia ini, yang dari Indonesia. Karena apa? Dari Indonesia itu 300 real ya. 300 real kalau duit kita sekitar 1.600.000, itu dapat 600 meter. Cuma kualitasnya bagus untuk dari Indonesia itu. Walaupun untuk casting itu yang ikan-ikanan itu banyak yang walaupun orang luar ya, di sini kebanyakan dia nyarinya itu yang dari Indonesia. Makanya yang dari Indonesia kadang-kadang sering kosong ke sini itu harir sama mesin itu sering kosong. Jadi bersihin semua gini ya betul. Tinggal nanti kalau mau pakai enak itu. Jadi semua ini ya, untuk siang hari lah, yang kayak yang begini-begini saya biasanya pakai untuk siang hari. Kalau yang pakai malam biasanya yang begini-begini sahabatku. Nih. Ini biasanya pakai ini saya kalau malam. Kenapa? Karena kalau malam satu lemparan harus jauh. Ya. Kedua harus kuat. Karena apa? Kalau kena ikan pari, nah itu udah ngerusak reel. Kalau nggak ngerti lo ya, bisa ngerusak reelnya ini. Sekuat apapun tetap rusak kalau kena ikan pari. Joran pun kalau kita nggak dimainkan, kalah juga dengan ikan pari. Makanya harus pakai yang gede begini. Ini sekitar 5 meter.
Joran ini sekitar 5 meter. Yang ini mereknya ini bintang ternama ya bos. Mereknya itu Messi ya, jadi mereknya Messi ini 5 meter nih. Karena kalau malam kita kan nggak tahu ikan apa yang makan. Nah kebanyakan di sini kalau malam di laut yang agak dalam, bukan di tengah loh ya, saya nggak pernah mancing ke tengah pakai perahu, nggak pernah. Maksudnya agak dalam tapi di pinggir ya, maksudnya langsung laut dalam itu parinya yang banyak, dan parinya itu yang banyak itu. Jadi harus pakai joran yang bukan yang lentur, yang kaku aja udah. Nah, begini-begini. Ini harus dibersihin semua, saudaraku. Nah, kalau udah bersih, disiapin. Misalnya kita mau ke laut udah bersih, tinggal pakai itu, saudara. Nah, yang ini pen, saudara-saudaraku. Yang ini pen ini. Juga sekitar 5 meter ini. Ini juga sekitar 5 meter, sahabatku. Panjang ini. Nah, jadi bersihin semua seperti ini. Kalau udah bersih kan enak, sahabatku. Tuh. Jadi kalau malam biasanya saya bawa ini. Nih. Kalau malam saya bawa 5 ini. Jadi kalau malam, mancing malam saya bawa 5 ini. Tuh. Kalau mancing malam saya bawa itu 5. Kalau siang misalnya bandeng, kadang-kadang ya bawa salah satu lah. Itu. Ini khusus casting ini. Enak, ini lentur sekali ini, sahabat. Sangat lentur ini. Jadi umpan berapa gram itu ya? Itu lemparnya bisa jauh ini. Tapi ya harus disesuaikan dengan ini, dengan senarnya ini. Oke sahabatku, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Boyong Gundul ya, oke. Nah setelah itu kita pakai tisu, sahabatku. Nah pakai tisu begini. Nah pakai tisu. Nah begini. Tujuannya cuman biar bersih aja, enak lah dilihat, itu enak, lagi pula nggak lekat gitu, nggak lengket lah ya, karena air laut sangat lengket. Karena di tempatku bekerja sini kita nggak pernah mancing di air tawar, nggak. Jadi yang deket di tempat aku kerja ini laut semua. Lagi pula di sini nggak ada kali ya, kali di tempat kita itu atau di negara-negara lain lah ya, yang tempat pegunungan kayak begitu, di sini nggak ada. Jadi ke laut itu aja. Jadi tempat spotnya itu laut itu aja, memanjang itu ada dari ujung sana sampai ujung sana gitu aja. Jadi para angker-angker di Saudi sini kan, misalnya yang suka tuna nanti di ujung sana, yang di hitungannya yang daleman, nanti ada pagarnya begitu, di situ tuna. Jadi kayak yang mancing-mancing dalam kayak bluefin itu yang agak dalam lah ya, dalam. Kalau cari bandeng, cari belanak itu nggak usah di daleman. Jadi biasanya saya kalau cari bandeng atau belanak
itu yang kedalamannya 2 meter, 1 meter, setengah meter, kayak begitu, kedalaman segitu. Mintanya kalau di sini kalau bandeng sama belanak mintanya itu musimnya panas, angin nggak kencang. Jadi gelombang itu biasa-biasa aja loh. Jadi nggak terlalu tinggi. Jadi kalau di sini tapi loh ya. Jadi kalau anginnya kenceng, gelombang itu biasanya nggak mau makan sih. Karena di sini bandeng sama belanak itu makannya nggak terlalu dalam gitu loh. Jadi makannya nggak terlalu dalam. Jadi kita mancing di pinggir-pinggirannya dalamnya setengah meter, 1 meter sampai 2 meter lah. Itu. Cuman resikonya kalau lagi musim belanak, musim bandeng, resikonya pancing kita cuma satu. Dengan barakuda itu udah. Kalau dengan barakuda itu udah. Nggak ada kuatnya harir, nggak ada kuatnya senar, udah. Giginya kayak begitu kan. Jadi kalau di sini ya, namanya ikan jambret itu barakuda itu. Jadi sering mutusin pancing untuk barakuda itu. Oke sahabatku, ini sudah bersih semua, tinggal pakai saja. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke sahabatku, ini sudah bersih semua. Saya cuma berbagi pengalaman setelah habis mancing dari laut harus dibersihkan kayak begini. Dan di aku sini saya bersihin sama pembersih kaca terus sahabatku. Oke sahabatku, sampai sini dulu ya. Mungkin lain waktu aku bikin video lagi. Tonton terus video-video Buyung Gundul. Oke sahabatku, semoga sehat semua. Oke, ceria semua dan bahagia semua. Walaupun keadaan kayak begini, kita harus optimis ya, oke? Harus optimis. Oke sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.